Bapak, Ibu, saudara dan saudari, serta anak-anakku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pagi ini kita kembali diperjumpakan melalui Sapaan Inspiratif Prasis Pulau Jawa edisi 30 Mei 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu setia memberikan tuntunannya yang sejati kepada kita anak-anaknya. Mari kita berdoa menyambut akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami di dalam kasih Tuhan Yesus, yang setia menuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita selalu berharap bahwa kita dapat menjalaninya dengan baik. Kita tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Selalu ada tantangan dan rintangan, bahkan godaan. Dan kita selalu berharap kita dapat menghadapinya dengan benar. Di satu sisi, mungkin kita juga akan mengalami harapan-harapan yang tertunda atau perjuangan-perjuangan yang belum dapat kita capai hasilnya. Dalam berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan setiap aktivitas hidup yang akan kita lakukan di dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kita berharap kita dapat menghadapi semua itu dengan benar. Puji syukur kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita dan setia di dalam penyertaan-Nya. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Ia berjanji kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa Ia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong supaya menyertai murid-murid selama-lamanya. Jadi, murid-murid tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan dan juga tugas-tugas mereka. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata penolong dalam bahasa Yunani dipakai kata parakletos, kata yang mengandung arti yang sangat luas dan dalam. Di antaranya penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Roh Kudus akan hadir untuk mendampingi murid-murid dengan begitu luar biasa, memberikan nasihat pada saat murid-murid mengalami kebingungan untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam menjalani kehidupan dan juga tugas-tugas pelayanan mereka, memberikan penguatan di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, memberikan penghiburan ketika mereka mengalami kesedihan atau kekecewaan, bahkan penderitaan, menolong murid-murid di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, aktivitas kehidupan mereka, bahkan menjadi sahabat yang setia di dalam setiap proses kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang kekasih, kita juga adalah murid-murid Tuhan pada masa sekarang ini, yang juga menjadi bagian dari janji-janji Tuhan
untuk mengalami keselamatan dan penyertaan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan. Karena itu, firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita bahwa kita tidak akan menjalani kehidupan dan tantangan serta godaan secara sendirian. Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap kehidupan yang akan kita jalani. Namun, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, harus selalu kita ingat bahwa janji Tuhan ini berlaku bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Mari kita perhatikan kalimat dari ayat 15 dan 16 ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengalami kehadiran penolong, yaitu Roh Kudus, sangat erat hubungannya dengan mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini dengan setia. Dan rahasia ini benar. Dapatkah kita merasakan kehadiran Tuhan bila kita jauh dari Tuhan? Bila hidup kita dipenuhi dengan perbuatan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan? Bila kita tidak setia kepada Tuhan, justru roh kegelapan yang akan berkuasa atas kita. Karena itu, mari belajar untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga dengan kasih itu pula kita akan selalu rindu melakukan firman-Nya, dan Tuhan akan memberkati dan menolong kita senantiasa melalui Roh Kudus-Nya. Amin firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan yang sejati bagi kami. Tuntun kami di dalam menjalani kehidupan ini dengan selalu mengingat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Berkati di dalam segala aktivitas hidup, pelayanan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan berbagai perjuangan kehidupan. Pulihkan pandemi dari kehidupan kami. Berkati pemerintah dan tenaga medis dalam segala pelayanan untuk masyarakat. Berkati Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari serta anak-anakku yang kekasih, selamat menjalani kehidupan di sepekan ini. Tuhan mengasihi kita semua. Selamat pagi.